Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agel TV Channel. Dan kali ini kita masih melanjutkan misi sosial di Desa Lancar, di rumah dari Bu Rasem di Lancar, Wadas Kita Wonosobo. Nah, kebetulan misi utamanya ataupun penggagas dari misi sosial ini adalah Bang Dan dari Dan Explore ya. Kita tanya dulu Bang Dan, sejauh ini sudah pekan pertama ini donasi bagaimana? Sudah? Alhamdulillah bertambah terus Om. Ya. Sekarang sudah menyentuh di angka 11.883 sampai pagi ini tanggal 30 November jam 9. Oke, artinya dari progres awal ada pergerakan terus ya? Ada, dan kita dapat bantuan 20 sak semen juga Om, dari donaturnya Bolang Malam kan? Ya, tentunya kita berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut gabung dalam misi sosial kali ini ya. Kemudian target dari Dan Explore ini kapan ini terrealisasi? Targetnya 15 juta Om dulu, 15 juta, kemudian dalam waktu kurang lebih berapa hari ke depan? Hingga kurang lebih ya kita berdoa kan 15 juta itu berarti kurangnya sekitar 3 juta 200-an lagi Om ya? Masalah ya. Insya Allah tidak terlalu besar lah ya, apabila memang donatur-donatur kita tergerak hatinya untuk segera mewujudkan impian dari Bu Rasa memiliki rumah yang layak huni, semoga bisa segera terwujud gitu ya. Amin. Kalau bisa pun besok udah mulai gitu Om ya. Gitu ya. Kalau terkumpul awal Desember ya, tanggal 1-2 Desember ditargetkan sudah mulai mungkin belanja material gitu ya. Hari ini mungkin kami mau ngecek material yang murah, kita datangkan semen yang dikirim donatur Mas Bolang. Habis itu kita cari pekerjanya dulu Om. Ya, pekerjanya ya. Habis itu kita ini evakuasi dulu. Evakuasi keluarga Bu Rasem ke ibunya katanya ya. Ibunya di sini. Dan barang-barang kita pindahin keluar, taruh di situ dulu tempat tetangganya. Ini karena harus dibongkar dulu Om kan? Iya, betul. Total ya, nanti dibongkar total, kemudian mungkin Ibu Rasem dan keluarganya nanti dipindahkan sementara ke rumah keluarga yang lain, dan juga barang-barangnya juga insya Allah ada tempat ya untuk penampungan sementara dari barang-barang Bu Rasem. Dan kita pun juga nggak buat yang mewah-mewah Om ya. Kita seadanya aja gitu, yang penting nggak bolong-bolong kayak gitu tuh. Kasihan sekali. Kasihan bolong-bolong di bawah toko masuk ular guys. Jadi kita buat macam ini, yang samping-samping ini pakai herbal. Kalau memang bisa diplaster kita plaster, kalau emang nggak bisa diplaster ya sesuai dana yang terkumpul. Yang penting jadi batu aja gitu. Begitu. Nggak papan. Ini kan rapat ya. Ini kan papan semua nih. Ini mungkin kalau dilihat di layar ya terlihat bagus setnya, cuma ini sebetulnya lapuk nih. Kedengaran ini. Macam jadi seperti batu ya. Jadi silakan sahabat Agel TV yang tergerak hatinya, mungkin konten kreator yang lain ataupun istilahnya apa ya, donatur yang nonton tayangan ini, silakan monggo nanti bisa menghubungi kami tentunya untuk penambahan donasinya di Agel TV Channel dan juga Dan Explore tentunya. Baik Bang Dan, sepertinya sudah ditunggu ini tim yang mau survei harga material ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau sudah dapat informasi dari sana. Baik, terima kasih, sukses. Amin, sukses. Amin. Kali ini kita nanti akan menuju ke kediaman dari Bu Rasem, tanya-tanya seputar aktivitas hari ini apa saja gitu ya. Oke, terima kasih. Sukses. Oke. Assalamualaikum. Pripun kabare Bu Rasem, Pak Saiful? Sehat ya. Kita pengen tahu nih perkembangan dari kesehatan Bapak seperti apa Ibu hari ini Bu? Ya udah lumayan Pak. Sudah minum obat? Udah. Bu boleh sedikit diceritakan sebetulnya gejala awal Bapak seperti apa sih sehingga sakit seperti sekarang? Dari awalnya itu dia dari hutan terus sorenya itu udah diem gitulah, kadang sifatnya udah beda gitu. Ditanyain kenapa Pak, kenapa gitu, terus udah gitu saya dimarah-marahin, kayak marah sama saya gitu. Padahal saya nggak apa-apa gitu. Padahal saya kalau dia ke hutan juga saya bikinin bekelan gitu. Udah gitu kayak orang degol gitu, kayak orang sakit hati apa di mana gitu. Udah gitu dia kelanggar itu masjid itu depan, puji-pujian. Terus udah gitu dia gemetar katanya dia
ngeliat sesuatu di tempat pemimanan. Itu ada katanya meti 2 orang yang hitam itu. Terus dia udah gemetar itu, terus perutnya itu terus bengkal kayak seperti blabek ini kayu. Keras ya? Nggih, keras. Sampai takutnya itu sampai beku gitu. Udah begitu, makanya sekarang mau berjalan lagi ke situ, dia masih merasa trauma gitu. Nggih, Pak, trauma, Pak. Nggih. Menuju ke musola trauma. Nggih. Terus sholatnya pripun di mana? Sholatnya datang di rumah. Nggih. Terus itu apa, sampai takutnya itu begitu, sampai gemetar gitu. Kan diuntahna gitu, tapi dikeluarin dari mulut tapi nggak bisa, Pak. Itu perut itu udah blabek kayak seperti kayu. Nggih. Atus niku. Kalau menurut secara medis nggih teng puskesmas dokter kan ngendikanin apa? Depresi, sakitnya atau saraf? Nggih, teng saraf. Masuknya ke saraf-saraf. Nggih. Tapi nek misalnya non medisnya ke Bapak Ustadz dia ngendikannya pripun? Ya Pak Ustadz kali kerasak niku sanjangnya bilang suruh ngelawan gitu. Diterusaken ajannya itu suruh nerusaken, tapi ini mboten kuat. Nggih. Nggih, berarti memang sama-sama ten harga nggih sebetulnya nggih. Nggih, Pak. Nggih. Hari ini pripun raosé Pak? Hari ini Pak. Baik. Sehat nggih? Sehat nggih. Sehat. Ning pripun Pak? Kok tiba-tiba kadang maaf ngapunten nggih. Kadang-kadang kambuh kumat ngeten. Langsung ngeten bisikan apa pripun sih Pak? Bisikan nggih. Oh. Cok pripun misale perintah nopo ngeten pripun? Perintah salat. Nggih. Niku adzan. Nggih. Nggih. Oh. Tapi ajannya ya kadang gemetar juga. Gemetar gitu. sampai nangis. Sampai nangis. Oh, ngeten. Nggih. Nggih, semoga segera sembuh nggih Pak. Nggih. Pulih seperti sebelumnya nggih. Terus nggih Pak. Nggih. Semangat, Bapak ikhtiar ikhlas nggih Pak nggih. Nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan ataupun pengampunan dosa apabila memang Bapak ada khilaf salah yang tidak disengaja nggih Bu, nggih Pak nggih. Tetap semangat Pak. Bismillah. Nah, sahabat Agil TV, sebetulnya Ibu Rasem hari ini mau cuci-cuci. Ini ada beberapa pakaian, kemudian alat dapur yang mau dicuci, tapi airnya tidak mengalir karena air dari sumbernya tidak ada ataupun tidak mengalir. Bu Rasem, hari ini nopo aktivitasnya? Aku udah masak nasi. Nggih. Udah bikin sayur tempe, nggih. goreng tempe. Nggih. Terus mau ke ladang nggak hari ini? Enggak ke ladang. Oh, ngeten. Nggih. Terus aktivitas lain ini apa? Kula jang nyuci piring cuman mboten enten toya, Pak. Oh. Mau cuci piring, cuci-cuci tapi nggak ada airnya. Nggak ada Airnya air. dari mana sumbernya? Airnya sumbernya dari sono. Ya nggak begitu jauh. Nggih. Dari Cuman- kontrak ya? Dari hutan. Bukan ini dari sini, Perkebunan. dari kebunan, Nggih. nggih. Tapi airnya sedang tidak mengalir nggih. Nggih, lagi nggak ada hujan. Oh. Belum milih itu tuknya. Nggih. Terus Nggih. pripun kalau kondisi seperti ini? Ya, aku nyalur ini punya langgar itu masjid, Sebentar. nggih sebentar. Sesuai kebutuhan mawon nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggak bisa lama-lama gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kalau takon nggih, Nggih. ini kan dari Dan Explore dan kami sedikit membantu Nggih. untuk bisa mewujudkan sedikit impian dari Ibu nggih, Nggih. mempunyai rumah yang layak dan juga mungkin ada beberapa nanti kebutuhan lainnya untuk Hamsa ataupun Bapak dan Ibu. Nggih. Menurut Ibu pripun Bu? Setuju napa mboten? Nggih, kula nggih setuju, kula nggih matur nuwun kali bapaknya. Nggih. Nggih. Memang kula keadaannya saya emang begini ya, saya udah terima aja gitu. Nggih. Nggih. Ya kadang saya kepengennya rasanya tuh itu nangis terus, Pak. Kadang aku nderes pinesannya di sambil gendong anak saya. Nggih, nggih.
Cuman saya ya udah takdirnya emang saya begini. Ibu ikhlas Ibu? Ya aku ikhlasin aja Pak. Nggih. Selama ini deh Hamzah Amnya masih kecil, nggih. nakal mboten, nyuwun mboten. Enggak nakal. Perhatian sama ibu bapak. Nggih. Alhamdulillah. Enggak perhatian juga. Nggih. Kadang minta gendong, di atasnya getah itu ya. Nanti kan pantat kamu kan lengket dek, kalau juga gitu. Pokoknya aku susahnya itu minta ampun Pak. Doa sama Gusti Allah gitu, Nggih. mudah-mudahan bapak segera sehat, Nggih. ibu segera diangkat derajatnya, Nggih. dan saya juga nanti sudah istilahnya merasakan sendiri hidup Nggih. seperti sekarang ini. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleh, Nggih. berbakti pada orang tua, Nggih. bagi agama Nusa dan Bangsa gitu. Nggih. Ya kadang yang nggak bisa lah Pak. Kadang kalau nggak ada ya harus dia Nggih, bilangnya karena mau anak-anak, gitu, nggih. Karena- Ya aku tak sabarin aja Nggih. gitu. Ya udah kalau mau beli itu udah gitu. Misalkan saya nggak mau beli itu ya harus itu maunya kencengnya sendiri dia gitu. Nggih. Ya, mudah-mudahan ke depannya menjadi anak yang nurut, Nggih. mengerti kondisi orang tua nggih. Nggih. Amin amin. Inilah sahabat Agil TV, curahan hati seorang ibu Bu Rasem dan Pak Saiful, 45 dan 46 tahun, yang memang layaklah sebetulnya untuk kita bantu. Jadi monggo siapapun yang melihat tayangan ini, yuk kita merapat gandengkan tangan untuk bisa membantu sedikit yang kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga Bu Rasem. Nah, sahabat Agil TV, selain tadi ketemu Bu Rasem dan juga Pak Saiful, tentunya kali ini saya bersama Pak Santo, Nggih. Pak Santo selaku warga terdekat yang mengetahui persis aktivitas sehari-hari dan kondisi dari Ibu Rasem. Pak Santo, boleh diceritakan sedikit saja tentang Bu Rasem, seperti apa sih kondisi Bu Rasem secara umum, karena Pak Santo ini kan tetanggaan, Nggih. seperti apa menurut Pak Santo? Ya menurut saya Mbak Rasem itu adalah tulang punggung keluarga. Nggih. Karena Pak Saiful ya belum Pulih. kondisi belum pulih, Nggih. ya terpaksa itu Bu Rasem ya menggantikan posisi sebagai tulang punggung keluarga. Nggih. Dan seharian beliau secara kerja sistemnya itu nyadap minus. Nggih. Nah, masalah penghasilan itu relatif. Nggih. Jadi kadang-kadang ya nyampe 300, kadang-kadang enggak, Di bawah itu, nggih. di bawah itu. Dan itu 300 itu 1 bulan, nggih, tidak seminggu atau 2 minggu. 1 bulan. Nah, Satu ini bulan. sahabat Agil TV, tentunya kita ketahui bersama bahwa kesaksian warga pun sama. Kemarin di video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa Bu Rasem berpenghasilan 150 hingga 300 ribu rupiah sebagai penyadap minus. Nah, kali ini Pak Santo, sebelumnya Pak Saiful seperti apa sih Pak kondisinya? Orangnya baik, ceria, atau agamis, atau gimana nih sebetulnya?
Ya jujur aja orangnya ya baik lah, agamis, sama lingkungan juga ini apa. Nah ini Pak Saiful. Nah ini kebetulan bersama Pak Saifullah ya. Bisa diceritakan Pak Santo, sebelum Bapak akhirnya sakit-sakitan, Pak Santo sebagai warga kan mestinya tahu persisnya perkembangan dari awal. Pripun Pak? Ya sebelum sakit ya sebagai kepala keluarga ya tetap melaksanakan sebagaimana mestinya sebagai keluarga, tanggung jawab. Tapi setelah itu ya kan ya kami juga sakit ya nggak bisa membantu sepenuhnya dan digantikan seorang istrinya kayak gitu. Ya. Pak, hari ini nopo sing dirasake Pak Saiful? Mboten enten. Aman nggih. Aman. Secara umum sedang sehat nggih. Akan tetapi sahabat Agil TV, sehat secara fisik tentunya belum tentu sehat secara mental nggih. Karena Pak Saiful ini masih konsumsi obat ya Pak. Hari ini pun ngunjuk obat, sudah minum? Pak, menurut Pak Saiful sebetulnya pengennya seperti apa sih ke depan ngeten lho? Ke depannya nggih. Ya bisa bantu istri, nggih, keluarga, nggih, tanggung jawab nggih. Nah, mudah-mudahan dengan donasi yang sahabat Agil TV salurkan sedikit banyak bisa membantu kehidupan Pak Saiful lebih baik lagi. Ngeten nggih Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak monggo kembali ke Ibu ya, karena sedang ditunggu Ibu di dalam. Kembali lagi sekarang ke Pak Santo, Pak. Harapannya dari Pak Santo dengan adanya program ini seperti apa Pak? Monggo. Ya, semoga program ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih para donatur yang sudah membagikan rezekinya kepada Pak Saiful sekeluarga. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, sahabat Agil TV, demikian salah satu sekelumit kesaksian dari beliau Pak Santo yang mengetahui persis perjalanan dari Mbak Rasem atau Bu Rasem dan juga Pak Saiful dari semasa sehatnya semuanya, sehingga Bu Rasem sekarang menggantikan posisinya sebagai kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, karena bagaimanapun Bapak tidak mungkin melakukan aktivitas sehari-hari apalagi sampai berpenghasilan mencukupi keluarga ya Pak. Ya, sahabat Agil TV, ini ruang tamu dari Bu Rasem sendiri yang tentunya kalau bisa digambarkan di sini memang kurang layak ya, dengan kondisi ataupun properti seadanya, dan tentunya sangat membutuhkan uluran tangan dari para donatur, dan semoga segera terwujud impian dari Bu Rasem memiliki rumah yang layak huni dan juga hidup lebih berkecukupan, artinya bisa sedikit lebih layak ya, tidak harus mewah atau tadi sudah bincang-bincang juga, hanya ingin mendapatkan kesehatan dan juga hidup normal apa adanya. Juga harapan kita Bapak segera diberikan kesembuhan untuk bisa meneruskan aktivitas seperti sedia kala. Baik sahabat Agil TV, sampai di sini kebersamaan kita bersama Sarigil Saputra dari Agil TV Channel. Jangan lupa dukung konten kreator kita dan Explore ya, yang tentunya punya misi sosial berupa sedikit renov rumah dari Bu Rasem yang ada di Lancar Wadas Lintang, Wonosobo. Ditunggu konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.